Pauline. Dan aku Adelia. Kami ditemani oleh 4 tamu spesial nih teman-teman. Mungkin kalian sudah pada familiar ya dengan mukanya, karena mereka ini bagian dari Katolisitas. Tapi untuk yang belum kenal, mungkin tamu-tamu yang ada di sini perkenalan dulu nggak sih? Iya, silakan perkenalan ya. Oke, perkenalkan nama aku Selo dari kelas 9B. Halo, perkenalkan nama aku Cecil dari kelas 9B. Perkenalkan, nama aku Nando dari kelas 9D. Perkenalkan, nama aku Ivander dari kelas 9A. Nah, sekarang kalian sudah kenal kan dengan semua kakak-kakak di sini. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung lanjut aja ya. Oke, nah Selo, Cecil, Nando, sama Ivander. Aku tuh sering banget lihat kalian pelayanan di gereja. Apalagi pas misa Jumat pertama kan. Mungkin kalau Cecil, Nando, sama Ivander kan mistina, tapi kalau Selo kan biasanya padus atau organis. Nah, yang aku kepoin banget itu kalian kenapa kok mau aktif gitu loh di lingkungan gereja? Padahal di sini tuh udah ada banyak tugas dari sekolah kayak PR, tapi kayak kalian masih mau tugas itu kenapa? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Ya. Jadi kalau aku itu, kenapa kok aku mau aktif di gereja? Yang pertama itu karena awalnya dulu sebelum aku SMP, kan aku dulu SD. Nah, aku tuh gabut di rumah itu mau ngapain. Terus akhirnya karena aku sering main, disuruh sama orang tua. Awalnya disuruh sama orang tua ikut misinar. Nah, awalnya itu aku nolak, pokoknya sempet nolak lah beberapa waktu gitu. Terus beberapa lama akhirnya mau. Nah, terus kenapa sampai mau sampai sekarang gitu misinarnya? Nah, karena kalau misinar ini, kalau misalnya kalian jalanin dari awal sampai akhir, itu pasti nanti kerasa serunya. Karena di misinar ini kalian bisa punya banyak teman. Dari manapun itu pasti kalian punya teman sendiri-sendiri dan mempunyai relasi sendirilah dengan teman-teman atau pendekatan romo di gereja. Seperti itu. Bagus banget jawabannya. Mungkin bisa dilanjut sama temennya, mungkin siapa ya? Siapa? Apa lagi second nih? Jadi dari aku, kalau pengalaman aku selama ini jadi Miss Dinar itu dulunya aku tuh diajak sama temanku yang namanya Angel. Jadi pas awal-awal itu karena kita berdua memang sahabat, jadinya kita berdua mengikuti Miss Dinar tersebut. Nah, pas udah jadi Miss Dinar tetap, itu awal-awalnya kayak wah ini seneng banget aku dipilih itu buat jadi melayani Tuhan. Terus habis itu waktu aku ngikutin rekoleksi, retreat itu semakin seru karena teman-temannya itu juga banyak dan ya kamu bakal rasain gimana serunya nanti di sana. Terus rekoleksi tahun kemarin juga itu seru banget dan aku seneng karena kelompokku ya juga apa itu istilahnya happy sih. Oke, mungkin kalau Kak Selo sama Ivander itu mungkin sama Kak? Ikut teman, ikut orto apa gimana? Kalau aku sih ikut ortu ya. Ikut orto juga. Kalau Selo? Sendiri. Oh ya, inisiatif. Oke, siap inisiatif. Oke. Jadi kalian sebenarnya di sini tuh kebanyakan ya itu pada ngikut atau nunggu diajak dulu. Tapi Selo kan udah inisiatif dan menurut saya oke lah udah bagus. Tapi kalian juga udah bagus loh. Maksudnya kalian walaupun awalnya diajak atau disuruh, tapi kalian sampai sekarang pelayanannya masih hasilnya maksimal. Oke, tepuk tangan dong. Baik Kak, kalau menurut jawaban kakak tadi itu kakak pada aktif karena disuruh orang tua atau dari niat diri sendiri. Tapi kok sampai sekarang kakak tuh masih tertarik, itu kenapa? Soalnya dulu tuh aku pernah ikut misinar juga, tapi sekarang udah nggak join lagi karena ya ada kesibukan sekolah juga gitu. Kenapa nih? Kenapa tertarik itu? Oke, aku dulu ya. Ya, Kalau aku tertarik karena gini, semakin lama kita ikut misinar, itu pasti lama-kelamaan temannya jadi banyak di gereja. Selain karena temannya banyak, kita jadi lebih gimana ya, lebih adaptasi gitu di gereja. Jadi gereja itu bukan tempat yang asing lagi, bukan cuma tempat buat misa. Kadang juga kalau mau kemana-mana, mau nongkrong sama temen gitu, biasanya pasti juga di gereja gitu. Kalau dari aku juga sama seperti Nando. Cuma bedanya kalau aku lebih aktif lagi buat kayak kalau misalkan ada teman yang nggak bisa, kadang aku gantiin. Terus kalau emang lagi free, aku mau aktif dan mau terlibat karena
itu dari hati aku sendiri dan aku pengen melayani buat Tuhan. Keren banget sih. Jadi misalnya teman itu juga. Kalau dari aku sendiri itu karena aku masuk ke Misdinar ya, aku lama-lama tuh jadi punya banyak teman, terus kalau misalkan ke gereja terus jadi nggak asing, jadi ya makin lama makin nyaman ke gereja. Lebih gampang lah bersosialisasinya. Ya, terus kalau dari aku sih kan organis itu sebenarnya saat kecil tuh nggak seberapa aktif karena belum aktif bahkan pas SD. Jadi baru aktif mungkin saat kelas 3 SD atau 5 SD. Terus yang bikin apa ya, kayak masih tertarik untuk jadi organis selama sekarang ini dan terus melayani Tuhan itu ya apa ya, kayak ada rasa di apa dalam hati itu kayak wah aku pengen melayani Tuhan gitu loh. Jadi kayak gitu aja sih. Sama kayak kalau di lagunya Yayasan Tarakan itu tuh ada sekelibat gitu, asal Tuhan dimuliakan dan sesama diabdi. Sip. Tapi susah nggak sih buat bagi waktu antara tugas di gereja dengan tugas di sekolah tuh, cara bagi waktunya bagi kakak-kakak ini gimana caranya untuk bagi waktu? Oke, aku dulu ya. Sebenarnya kalau ditanya susah apa enggak, jawabannya ya rata lah. Soalnya kalau misalnya di sekolah pun, misalnya ada tugas misa Jumat pertama atau misa yang lain gitu, nah pasti nanti sama guru pengajarnya, guru mapelnya pasti ada toleransi, ada waktu buat ngerjain tugasnya sendiri, atau pokoknya ada waktu sendiri lah. Jadi kita masih sempat latihan gitu untuk mempersiapkan gitu. Kalau dari aku sendiri itu sama kayak Nando rata, cuma lebih mau melayani Tuhan karena gimana pun kan kalau memang udah inisiatif sendiri ya harus mau lebih berkembang lagi buat tampil di gereja. Kalau dari aku sendiri itu Tadi pertanyaannya gimana cara bagi waktu antara tugas sekolah dengan tugas di gereja? Cara bagi waktu? kalau aku sendiri itu nggak susah sih menurutku, soalnya misalkan ya ada misa Jumat pertama tuh nanti bisa dibagi sendiri waktunya, jadi kayak ya nggak bingung gitu loh. Terus misalkan ada misa bulanan dari sekolah nih, biasanya nanti dapat waktu sendiri buat latihan, terus dikasih waktu buat kerjain tugas-tugas yang diberi sama guru. Terus kalau dari aku sih kalau ngatur waktu untuk misalnya untuk PR di sekolah atau pelajaran di sekolah sih nggak terlalu susah ya, soalnya kan kalau jadi organis kan bisa latihan di rumah atau apa gitu, jadi pas ketemunya tuh pas terakhir latihan sama kurnya aja gitu. Oke, jadi ternyata kalian semua di sini tuh benar-benar give it your all ya, jadi benar-benar semangat dalam latihannya. Tapi aku dengerin aja itu kayak udah agak capek gitu loh. Kalian tuh pernah nggak sih kayak ngeluh gitu, terus kayak karena ya tugasnya banyak, udah ada PR, terus kalian nanti misal jam 4 ada latihan, terus kalian kayak cara build up semangatnya buat terus pelayanan itu gimana? Oke, aku dulu ya. Oke, ya. Nah kalau aku jawabannya pernah ngeluh apa enggak? Ya pasti pernah. Karena misal gini, misal sekarangnya hari Kamis, terus besoknya itu hari Jumat, waktunya misa. Semisal di hari Kamis ini ada ulangan, ya enggak? Yang sebenarnya nggak bisa untuk ditinggalkan, tapi karena besoknya ada misa, jadi terpaksa meninggalkan ulangan, itu pasti pernah mengeluh. Cuma ya saya lebih mengutamakan untuk tugasnya aja sih. Terus gimana cara nge-build up supaya apa tadi? Tetap semangat gitu. Oh tetap semangat ya. Kalau aku sih gini ya, berpikir positif aja. Maksudnya mikir untuk besok gimana, ulangannya jangan terlalu dipikirin gitu. Atau enggak belajar dulu dari jauh-jauh hari sebelum ulangannya. Seperti itu. Kalau dari aku capek atau pernah ngeluhnya itu pasti pernah capek, pernah ngeluh juga. Dan aku pernah ngalamin kejadian waktu itu emang lagi ujian dan aku
sempat nulis nama aku buat ikut Miss Dinar Jumat pertama. Cuma karena waktu itu lagi ujian, jadi aku kayak sedih banget, aku nggak bisa buat ngikutin tersebut. Terus habis itu akhirnya aku dengan semangatin diri aku banyakin berdoa, terus tetap aktif buat Miss Dinar. Kalau dari aku sendiri itu ya pastinya pernah ngeluh karena tugasnya tuh kadang tuh kebanyakan sampai ya capek gitu dapat tugas banyak. Tapi lama-lama tuh aku terbiasa buat ngatur waktu belajar jauh hari-hari, terus ya kayak gitu. Oke, terus kalau dari aku sih selama ini jadi organis itu pasti pernah ngeluh ya, apalagi pas latihan di rumah gitu, main-main lagu kok bisa-bisa sih, capek banget kan. Terus belum lagi besoknya itu ada temukan PR atau ulangan atau ujian gitu. Terus cara tetap semangatnya tuh biasanya dapat dukungan sih dari orang tua, ayo semangat gitu, jangan ngeluh gitu. Wih, emang panutan banget ya kakak ini, ya kan? Iya. Nah, aku tahu pasti di belakang pelayanan ada latihannya kan, dan tentu kakak dulu itu nggak selancar sekarang. Jadi mungkin awal-awal tugas itu ada nggak kendala atau cita-cita kocak, kendala kocak gitu yang buat malu? Nggak, lu ketawain nggak? Kalau dari aku sendiri pernah pas awal mula aku ngikutin Miss Dinar itu, awalnya itu bisa luar biasa, cuma karena dulunya aku emang nggak bisa lonceng samping, akhirnya aku rundingan sama Miss Dinar baru yang seangkatan aku juga, dan akhirnya kita main mau gunting batu kertas, dan juga akhirnya dia yang melonceng, dan aku sempat ketawa sendiri. Terus akhirnya itu kayak jangan kayak gitu, ini udah mau bisa gitu. Terus habis itu pas ngerasain layanan pas Natal pasca itu juga sebenarnya itu kocaknya itu dari kakak-kakak Miss Dinar yang lama, karena mereka itu juga seru-seru dan pokoknya asik buat diajak temenan sama ngobrol. Oke, sekarang pengalaman kocakku ya. Jadi aku dulu waktu itu pernah tugas. Ini bisa sekolah waktu SD. Kalau tugas Miss Dinar kan biasanya pakai gaun di sini. Nah terus gaunnya itu diikat. Nah ternyata waktu itu ngikatku kurang kenceng. Jadi waktu habis pelayanan, habis dari altar turun ke tempat duduk, itu aku nggak tahu tiba-tiba waktu dari kursi itu aku udah lihat tuh kok udah melorot. Jadi akhirnya aku benerin di kursi. Nah ternyata bisa dibenerin. Nah terus hal kocak lagi ya paling cuma ini sih, salah naruh barang liturgi. Misal mau ditaruh di altar, jadinya ditaruh di meja kreden atau dan lain-lain lah. Sama posisinya juga kadang ya ada yang salah posisi sampai bikin kocak gitu. Kalau aku gitu. Kalau aku tuh biasanya habisnya menerima persembahan ya, itu kan udah bersih bori, itu aku mesti tuh lupa, salah naruh barang, mesti biasanya malah ketaruh di kreden. Kadang tuh aku tuh ngeblank pas tugas, terus juga pernah hampir kepleset sama gaun Miss Dinar. Terus kalau dari aku sih pas dulu pertama banget jadi organis itu kayak pas main lagu pembuka tuh, ya pas setelah itu kan lancar-lancar aja, terus beberapa menit kemudian tuh kayak ngeblank, terus kayak hah, terus akhirnya berhenti, terus romonya sambil jalan aku nggak main apa-apa, terus aku malu gitu. Hal kocak sih itu. Oke, jadi sebenarnya ini walaupun kalian itu ya, tadi kan awal-awal kan kalian cerita kalau kalian itu sebenarnya terpaksa, tapi ternyata dari itu kalian walaupun terpaksa kalian masih bisa seru-seru gitu ya di pelayanan. Tapi aku tuh tahu kalau di pelayanan gereja itu pasti kan ada banyak, ada yang pas Natal, ada Pasca, atau bahkan ulang tahun gereja. Dan menurut kalian yang paling bikin capek itu yang mana? Oke, aku dulu ya. Jadi menurutku kalau yang bikin capek itu waktu Pasca. Kalau waktu Natal itu kan biasanya kita bisa antara malam Natal atau enggak waktu pagi Natalnya.
Nah, tapi kalau pasca ini kan ada banyak. Ada Sabtu Palma, Minggu Palma, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan lain-lain. Nah itu kalau misalnya kita memilih, kalau di GYB itu kan sistemnya kita sendiri yang milih. Kita harus milih beberapa dari beberapa misa itu. Jadi kalau otomatis kalau misalnya milih beberapa misa, latihannya jadi lebih banyak dan juga lebih menguras tenaga. Belum lagi kalau kena gladi bersih, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, aku juga ngerasain pengalamanku pas pasca juga sama kayak Nando. Cuman waktu itu emang aku kebanyakan ngambil tugasnya, jadinya akhirnya itu kayak bingung banget. Masa abis siang ini aku latihan, nanti malam latihan gitu terus belum lagi harus ngapalin juga tata geraknya juga, dan itu juga sih. Kalau aku tuh sama kayak Sese sama Nando itu pas pasca tiap latihannya itu mesti tiap minggu nggak dikasih istirahat, terus ya gaji bersihnya juga Banyak. Terus kalau dari aku sendiri sih, kan aku jadi organis di GEP juga. Nah, itu tuh yang paling bikin capek itu pas malam paskahnya. Jadi pas malam paskah tuh aku dapat tugas yang misa kedua, terus baru selesai jam 12 malam. Itu capek banget, terus kayak ngikutin liturginya dari awal 9 bacaan terus sampai akhir. Itu bener capek sih, sampai rumah 12:30. Oke, jadi kalau gitu aku mau tanya dulu. Kan tadi saya udah jelasin dia tuh sampai malam, bener-bener malam itu sampai jam 12 malam itu biasanya jam segitu ya aku masih berpikir sih, aku masih nonton film. Tapi bedanya dia produktif, aku enggak, jadi keren banget sih. Tapi kalau Cecil, Nando sama Evander itu kalian paling malam itu pulang jam berapa? ya kalau aku tuh seingatku paling lama jam 10 habis latihan. Iya. Terus kalau aku juga sama kayak Ner. Karena aku setiap tugas ini aku selalu sepaket sama Ner. Daftarnya selalu sepaket. Jadi ya pulangnya juga hampir relatif sama lah. Jadi ya sekitar jam-jam 10 gitu. Kalau dari aku itu lebih berbeda sama Nanda sama Evander. Kalau dari aku sendiri, aku pulang larut malam itu jam 12 pas malam Natal, sama kayak yang di ceritanya Selo. Itu malamnya malam banget pulang, terus besok paginya udah harus siap-siap buat miss dinner Natal. Oke, tapi orang tua nggak sempat marah atau khawatir, apalagi Kak Cecil itu perempuan kan, pulangnya malam gitu ya, apa orangnya tuh nggak khawatir gitu? Kalau dari aku, orang tua aku itu nggak pernah marah dan selalu dukung aku buat nggak apa-apa kamu ikut Miss Dinar, yang penting kamu itu tetap jaga kesehatan aja. Terus kalau dari aku sama, nggak pernah marah, sama sekali nggak pernah marah. Mereka itu cuma pernah pesan gini. Pertama, sama kayak Cecil, jaga kesehatan. Terus yang kedua, kalau sudah dikasih kesempatan untuk tugas dengan baik gitu. Jangan dikasih kesempatan tugas tapi waktu di gereja malah kerjaannya cuma bercanda, ngomong, ketawa gitu. Ya. Kalau dari aku sendiri itu ya aku sempat ditelepon-teleponin sama mamaku, terus tapi ya aku balas santai, sebentar mah masih belum selesai, tapi ya tetap dicari-cariin. Tapi pas habisnya itu aku kan pulang ya, aku dibilangin kamu kalau habis latihan jangan lama-lama, tetap jaga kesehatannya. Terus kalau dari aku sih nggak pernah dimarahin sih, cuman kayak dinasihatin jaga kesehatan ya, sampai Nando sesi itu jaga kesehatan. Terus kayak dia omongin ya beginilah melayani Tuhan sampai malam-malam, tapi upahnya nanti bisa di surga. Wah, keren banget ya.
Jadi sebenarnya di belakang pelayanan yang benar-benar maksimal ini ada orang tua yang benar-benar mendukung dan supportif banget. Nah, dengar-dengar kan tahun ini tuh lagi banyak banget acara-acara rohani kayak camp rohani, rekoleksi data dan lain-lain. Itu waktu kalian ngizinin nggak buat kalian pergi ke situ? Terus kalau ngizinin itu kalian enaknya sukanya itu pergi ke yang mana? Acara rohani kayak gimana? Oke, sekarang kalau dari aku ya. Kalau dari aku itu udah jelas pasti ngizinin. Dan acara yang paling aku suka itu ini rekoleksi atau retret buat misinar. Kenapa kok aku suka buat misinar dibanding maksudnya pergi ziarah sama orang tua aku sendiri? Karena yang pertama kalau retret misinar ini pasti kita perginya itu rame-rame, banyak temen, bisa ngobrol kapanpun itu, sama bisa mengembangkan relasi gitu. Makanya aku lebih suka retret misinar daripada apa ya, daripada acara yang ziarah atau acara yang lainnya gitu. Kalau dari aku sendiri itu awalnya ya lebih suka semua acara, cuman aku lebih suka saat Tarsisius Day kemarin saat hari Sabtu. Itu Tarsisius Day itu ngadain buat ke Posarang ziarah, lalu itu dibarengin sama misdinar di Kevikepan Selatan Surabaya. Nah, di situ tuh kita bisa ngobrol banyak. Ada yang dari HKY, Roh Kudus, Salib Suci, Yopen, lalu ada Paulus dan lain-lain. Itu yang buat kita itu semakin relasinya tambah bertambah. Juga saat berkelompok itu dapat mengenal satu sama lain. Itu sih dari aku. Ya, kalau dari aku pastinya diizinin. Lalu kegiatan yang paling aku suka itu sama kayak Nando, yaitu rekoleksi atau retret misdinar. Kenapa kok aku suka rekoleksi atau retret misdinar? Itu karena aku udah punya banyak teman, terus bisa menambah relasi dan juga kegiatannya seru-seru. Oke, wah. Kedengarannya seru banget sih. Kayak mungkin aku nggak kelihatannya datar, kelihatannya nggak excited, tapi sebenarnya aku di dalam hati itu, di dalam otak udah mikir, kayaknya nanti aku bisa pergi dari sama teman-teman gitu. Kalau itu kapan-kapan ayo SMP sebentar lulus ke Posarang. Ini bisa sih pengurus OSIS, bisa buat event nanti kita ada kegiatan ke Posarang. Jadi ternyata tuh kalian semua kayak aku tuh dengerin cerita kalian, tanggapan-tanggapan kalian. Itu aku tuh bener-bener kayak wah kalian tuh gila keren banget, motivasinya pasti yang butuh tuh kuat, terus kayak kalian bener-bener nyariin yang positif ya. Pertemanan kalian juga positif ya, tadi kan kalian pada ngikut teman atau apa, kalian di sini tuh banyak kayak ya circle teman-teman lah gitu di situ. Jadi bener-bener motivasinya kuat banget. Oh, tentang motivasi, aku tahu beberapa temanku tuh juga pengen ikut tugas di gereja, tapi mereka tuh ada yang takut, terus kehilangan motivasinya, jadi takut gak ada temennya gitu loh. Ya, aku dulu juga sendiri juga kayak gitu. Kalau dari kakak ini punya nggak suatu tips gitu atau pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton biar mereka semangat untuk melayani Tuhan? Dari aku ya. Pertama, tips dari aku supaya menghilangkan rasa cemas atau rasa takut mau melayani Tuhan, bertugas jadi misinar, lektor segala macam. Pertama, kalian bisa ngajak teman-teman kalian ya. Itu fungsinya teman-teman itu bisa buat nanti memotivasi atau mendukung kalian lah. Jadi kalian nanti nggak terlalu deg-degan ke depannya. Udah, itu aja. Kalau dari aku sendiri, tipsnya itu ya sama kayak Nando, mengajak teman. Tapi kalau emang kamu nggak punya teman dan kamu pengen masuk untuk melayani Tuhan, itu nggak apa-apa banget kamu sendiri, karena kamu itu sebenarnya itu nggak sendiri. Kamu dijaga sama Tuhan, kamu dilayani sama Tuhan buat kamu ngikutin pelayanan tersebut. Dan pesan-pesannya itu kamu harus percaya diri kalau diri kamu itu bisa. Itu saja. Kalau dari aku sendiri
Tipsnya bisa ya sama kayak Nando dan Cecil, mengajak teman-temannya. Terus kalau dari aku bisa berdoa ke Tuhan, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan selalu menemani kita. Terus untuk pesan dan pesannya tetap berdoa. Oke, terus kalau dari aku sih tipsnya itu sebenarnya nggak usah takut jadi pelayan Tuhan ya, kayak kalian pede aja gitu. Terus kayak percayakan diri kalian bahwa oh aku di sini tuh mau melayani Tuhan gitu. Terus aku mau tulus melayani Engkau gitu. Terus pesan-pesannya sih itu sih, percaya diri, pastikan percaya diri. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong. Bener-bener keren. Bener-bener tadi kata-katanya itu inspiratif banget, top. Terima kasih juga Selo, Cecil, Nando, sama Evander atas pesan-kesannya tadi. Semoga teman-teman yang mendengar itu dapat terinspirasi untuk terus berusaha dan tetap melayani ya guys. Ya. Kayaknya tadi kita keseruan deh, sampai nggak kerasa loh waktunya ini. Oke. Iya lagi, kayaknya kalau gitu kita langsung tutup aja nggak sih sama salam Tarakanita, oke? Oke. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Cerdas berintegritas. Tepuk tangan. Sekali lagi terima kasih ya Selo, Nando, sama Evander sudah mau menyempatkan waktu. Oke. Semoga kakak bisa lancar dalam menjalani tugas di gereja, tetap semangat terus ya. Iya. Amin. Tapi ada kayaknya tadi kita terlalu flat penutupannya. Betul. Kalau gitu, Selo, Cecil, Nando, Evander, ikutin ya. Thanks for watching. See you on the next episode. Oke? Bisa? Oke, 1, 2, 3. Thanks for watching. See you on the next episode.